Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas dan kawan-kawannya tampak berkumpul bersama di sebuah warung. Mereka bercerita tentang banyak hal. Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Tahukah kalian, di negeri Afrika sana, harimau sering masuk ke kampung dan menyerang warga-warga?" Kawan satunya menyaut, "Ya, itu sih wajar. Di sana kan banyak hutan belantara." Kawan lainnya menimpali, "Kalau seandainya terjadi di kota ini, pasti akan sangat berbahaya." Itu benar sekali. Sementara kita tidak tahu bagaimana cara menangkap harimau, ujar kawan lainnya lagi. Abu Nawas yang sedari tadi menyimak obrolan mereka, terbesit ide konyol untuk membuat mereka tertawa. Abu Nawas kemudian bangkit dari tempat duduk dan berjalan mengitari warung, sambil menaburkan garam di sekelilingnya. Hal ini tentu saja membuat kawan-kawannya merasa heran. "Hei Abu Nawas, apa yang kau lakukan?" tanya mereka. "Aku ingin agar kalian tidak khawatir lagi," jawab Abu Nawas. "Tidak khawatir? Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya mereka bingung. "Dengan menaburkan garam ini, maka harimau tidak akan berani datang ke kampung kita. Dan kalian tidak usah merasa khawatir," jelas Abu Nawas. "Memangnya garam bisa mengusir harimau?" tanya mereka kembali. "Tentu saja bisa, dan sangat efektif," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. "Tapi kan di kampung kita tidak ada harimau Abu Nawas," balas mereka. "Nah, tuh kan berhasil. Harimau jadi tidak ada," celetuk Abu Nawas. Sontak mereka pun tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah konyol Abu Nawas ini. Debat tentang hujan. Siang itu, langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya akan pergi terpaksa mengurungkan niatnya. Ia lebih memilih duduk di depan rumah sambil menikmati secangkir teh hangat. Namun, ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju arah rumahnya sendiri. Melihat hal itu, sifat kusil Abu Nawas pun muncul. Ia ingin ngeledek Abu Jahil. "Hei pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" kata Abu Nawas. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal Abu Nawas. Sayanglah kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Jahil balas meledek. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas. "Tak mau kalah, maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat kelakuan Abu Jahil. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan gelagat sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Terpaksa ia berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah.
Kebetulan saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumah. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hei Abu Nawas, apakah kau lupa dengan ucapanmu tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil ngeledek Abu Nawas. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari cepat-cepat agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledek, malah ia sendiri yang kembali kena. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia pun duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Dan ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hei Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Kecerdikan Abu Nawas menangkap pencuri burung. Pada suatu hari, Abu Nawas bertamu ke rumah sahabatnya yang bernama Hamid. Melihat kehadiran Abu Nawas, Hamid langsung menyambutnya dengan sukacita. "Wahai sahabatku, sudah lama kita tidak bertemu," kata Hamid sambil memeluk Abu Nawas. Mereka berdua lalu duduk dan ngobrol panjang lebar. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas melihat burung milik Hamid yang berada di dalam sangkar. "Wah, sekarang kamu suka pelihara burung ya, Mid? Burungnya bagus sekali," tanya Abu Nawas. "Ya Abu, sekedar untuk mengusir kejenuhan. Sudah banyak yang menawar dengan harga tinggi, tapi tidak aku berikan," jawab Hamid. "Loh, kenapa? Kan kamu dapat untung besar," tanya Abu Nawas heran. "Saya sendiri suka dengan burung itu Abu Nawas. Sayang kalau sampai dijual," balas Hamid. Setelah waktu menjelang sore, Abu Nawas pun pamit pulang kepada sahabatnya. "Jangan sungkan-sungkan, seringlah main ke sini ya Abu Nawas," ucap si Hamid. "Insya Allah sahabatku," balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, burung si Hamid hilang dicuri. Hal itu membuat Hamid sedih. Ia bertanya kepada orang-orang, tapi tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kemudian Hamid membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menunjukkan pencuri burungnya akan diberi imbalan hadiah uang yang banyak. Lagi-lagi usahanya ini menemui jalan buntu, sebab tidak ada satu orang pun yang bisa membantunya. Solusi terakhir yang ia tempuh adalah dengan meminta bantuan sahabatnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Maka pergilah Hamid ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, Hamid menceritakan masalah yang menimpa dirinya. "Apakah kamu punya dugaan siapa kira-kira yang mencuri burungmu?" tanya Abu Nawas. "Yang jelas orang dekat Abu Nawas, bisa jadi tetangga saya, mungkin juga kawan saya. Tapi saya tidak berani sembarangan menuduh," jawab si Hamid. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia terus memikirkan cara untuk menemukan pelakunya. Tidak lama kemudian muncullah ide cemerlang dari Abu Nawas. "Aku punya ide. Undang semua orang-orang terdekatmu, ajak mereka makan siang di rumahmu," perintah Abu Nawas. Mendengar itu, Hamid pun kaget. "Untuk apa Abu Nawas? Bisa jadi di antara mereka adalah pencurinya," tanya Hamid. "Jika kau ingin tahu pelakunya, turuti saja perkataanku,"
Jangan banyak bertanya, biarkan aku yang bekerja, ucap Abu Nawas menegaskan. Baiklah Abu Nawas, saya serahkan urusan ini sepenuhnya kepadamu, balas Hamid mengiyakan. Keesokan harinya, Hamid melaksanakan rencana Abu Nawas. Ia mengundang orang-orang terdekatnya. Mereka adalah tetangga Hamid dan kawan-kawan Hamid. Setelah semuanya berkumpul, mereka disuguhi hidangan makan siang. Ketika semua bercengkrama sambil menikmati hidangan makan siang, tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan berkata, "Apakah kalian tahu kenapa kita diundang?" katanya. Mereka menjawab, "Untuk makan-makan Abu Nawas." "Ya, selain itu, dalam rangka apa sebenarnya kita diundang?" Abu Nawas kembali bertanya. Salah satu dari mereka berceletuk, "Dalam rangka pencurian burungnya si Hamid." Spontan para hadirin tertawa mendengar perkataan tersebut. "Tepat sekali, sebenarnya Hamid sudah tahu pelakunya," ucap Abu Nawas. "Apakah kalian siap untuk bersumpah bahwa kalian tidak mengambil burungnya Hamid?" tantang Abu Nawas. Suasana yang tadinya penuh gelap tawa mendadak berubah menjadi tegang. "Jangan tegang begitu dong, saya hanya bercanda," ucap Abu Nawas sambil tertawa untuk meredakan suasana. "Begini kawan-kawan, untuk apa pakai sumpah-sumpahan? Karena sebenarnya saya dan Hamid melihat pelakunya. Dia ada di sini bersama kalian." Mendengar hal itu, orang-orang yang berkumpul di rumah Hamid menjadi penasaran. "Siapa orangnya? Kami ingin tahu," tanya mereka. "Tidak perlu aku sebutkan, nanti biar aku yang akan bicara kepadanya di lain waktu," tutur Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat mereka tidak terima. Mereka protes dan berkata, "Tidak bisa Abu Nawas, kami harus mengetahuinya sekarang juga. Kami akan menghukum dan mengusirnya." Situasi pun semakin memanas, dan ini sesuai dengan rencana Abu Nawas. "Tidak perlu kalian lakukan itu, cukup dia merasakan kepanikan dan rasa takut saja," balas Abu Nawas berpura-pura meredakan suasana. Mereka tetap saja tidak puas dengan jawaban Abu Nawas. Akhirnya mereka memilih bertanya kepada Hamid. "Hei Hamid, beritahu kami siapa pelakunya," sesak mereka. Hamid pun menjawab sesuai dengan arahan Abu Nawas. "Ya, memang saya dan Abu Nawas sudah mengetahui pelakunya. Namun aku kira Abu Nawas bertindak dengan bijak. Jadi biarkan dia yang atur." Jawaban Hamid malah membuat mereka semakin emosi. "Kami tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum kami mengetahui siapa pelakunya," kata mereka serempak. "Baiklah, jika kalian masih bersikeras ingin mengetahuinya, saya akan menyebutkan ciri-cirinya. Pencuri itu ialah lelaki yang di kepalanya terdapat sehelai bulu burung," ucap Abu Nawas menjelaskan. Para hadirin akhirnya senang. Mereka saling melirik satu sama lain. Namun ada satu orang yang nampak tegang. Dia menaruh tangannya di atas kepala dan mulai meraba-raba rambutnya untuk mencari sehelai bulu burung. Di saat itulah Abu Nawas langsung berteriak dan menunjuk orang tersebut. "Dia pelakunya, dia yang telah mencuri burungnya Hamid." Orang itu tidak bisa mengelak, terpaksa ia mengakui perbuatannya. Singkat cerita, burung Hamid akhirnya bisa ditemukan. Sebagai rasa terima kasihnya, Hamid memberikan sejumlah uang kepada Abu Nawas. Melototnya saja membuat orang lari ketakutan, padahal Abu Nawas sedang sakit gigi. Abu Nawas merupakan tokoh sufi asal Baghdad yang terkenal kocak dan suka membuat jengkel. Ada kalanya dia juga merasakan jengkel dengan kelakuan orang-orang di sekitarnya. Wajar saja, karena Abu Nawas juga manusia biasa yang tak jarang pusing, bimbang, bingung, bahkan mungkin juga bisa marah.
Namun lantaran dia seorang sufi kenamaan pada waktu itu, melototnya Abu Nawas saja bikin orang gemetar dan lari tunggang langgang. Padahal bukannya marah, namun Abu Nawas merasa pening dengan sakit gigi yang dideritanya. Dikisahkan ada seorang penggembala yang mempunyai masalah dengan pendengaran alias tuli. Namun meski ia tuli sejak lahir, ia tak pernah mengeluh dengan kekurangannya itu. Kegiatan sehari-harinya adalah membawa domba-domba gembalanya di sebuah padang rumput berbukit yang tak jauh dari rumahnya. Pada suatu hari, saat ia sedang mengembalakan domba-dombanya, si gembala tuli merasakan sakit perut. Ia sudah tak kuat menahan untuk buang air besar dan terpaksa harus memutuskan pulang ke rumah untuk membuang hajat. Bak Dayung bersambut. Di tengah-tengah kegalauannya antara harus pulang ke rumah dengan rasa khawatir lantaran harus meninggalkan domba gembalaannya, tiba-tiba ia melihat ada seorang yang tak jauh darinya sedang menyabit rumput. Ia pun menghampirinya dan berkata, "Hai kawan, tolong jaga domba-domba ini ya, dan tolong awasi jangan sampai ada yang berkeliaran hingga tersesat. Aku akan pulang ke rumah sebentar untuk buang air besar," kata penggembala. Diketahui pemotong rumput tersebut ternyata juga tuli. Ia tak mendengar apapun yang pengembala itu katakan. Si pemotong rumput mengira kalau si pengembala mau meminta rumputnya. "Enak saja, mengapa kau tidak memotong rumputnya sendiri? Aku di rumah juga banyak hewan ternak yang harus kuberi makan. Sudah sana pergi, jangan ganggu aku," kata si pemotong rumput sembari menggerakkan tangannya. Karena sama-sama tak bisa mendengar, si penggembala mengira gerakan tangan yang dilakukan oleh si pemotong rumput merupakan isyarat bahwa dirinya menyuruh si penggembala agar cepat pulang. "Terima kasih kawan, engkau benar-benar telah menolongku," kata si penggembala. Maka ia pun bergegas pulang ke rumah. Setelah si gembala menuntaskan hajatnya buang air besar, kemudian ia kembali menemui si pemotong rumput. Si penggembala menghitung domba-dombanya dengan cermat dan ternyata jumlahnya masih lengkap. Sungguh luar biasa pribadi pemotong rumput itu. Ia benar-benar bisa dipercaya. Ia menjaga domba-dombaku tanpa mengharap ucapan terima kasih sama sekali. Sungguh pribadi yang luar biasa, gumamnya dalam hati si penggembala domba. "Oh iya, salah satu dombaku kan ada yang pincang. Lebih baik aku berikan padanya sebagai rasa terima kasihku. Ini akan menjadi makanan yang lezat untuk keluarganya," gumamnya lagi. Si penggembala lalu memanggul domba tersebut dan menghampiri si pemotong rumput. "Hei kawan, terimalah hadiah dariku, karena engkau telah menjaga domba-dombaku," kata si penggembala sambil menunjukkan domba pincangnya. Melihat hal itu, si pemotong rumput malah menjadi marah. "Dasar kurang ajar, aku tak melihat apapun yang terjadi selama kamu pergi. Kenapa kamu malah minta tanggung jawab atas pincangnya kaki dombamu? Dari tadi aku sibuk memotong rumput dan sama sekali tak tahu terkait kejadian yang menimpa pada kaki dombamu. Pergilah, kalau kau mendekat aku akan memukulmu," ancam si pemotong rumput dengan nada emosi. Si penggembala pun heran, kenapa si pemotong rumput malah marah kepadanya. Tiba-tiba lewatlah seseorang dengan menaiki kuda, tapi ternyata dia adalah seorang pencuri kuda yang telinganya juga tuli, dan kuda yang ditungganginya adalah hasil curian. Si penggembala lalu berteriak memanggil si penunggang kuda. "Tuan, tolong katakan padaku apa yang diucapkan si pemotong rumput ini. Aku ini tuli tuan, jadi aku tidak mengerti kenapa ia menolak pemberianku. Bahkan ia marah kepadaku," ucap si penggembala dengan nada emosi. Si pemotong rumput pun tak mau kalah. Ia juga bicara dengan nada teriak kepada si penunggang kuda. "Begini tuan, dari tadi aku sedang memotong rumput dan tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba dia meminta tanggung jawab atas pincangnya kaki domba miliknya. Jelas saja saya marah dituduh seperti itu," ucap si pemotong rumput dengan nada marah juga. Si penunggang kuda kemudian turun dari kudanya dan menghampiri keduanya karena ia jauh. Ia mengira si pemotong rumput dan si penggembala kambing sedang memarahinya karena telah mencuri kudanya.
Iya benar, aku memang barusan mencuri kuda. Tapi aku sungguh tidak tahu kalau kuda ini adalah milik kalian. Maafkan aku kawan, kata si penunggang kuda. Sudah aku katakan, aku tidak tahu apa-apa terhadap pincangnya domba orang ini, teriak si pemotong rumput. Hei kawan, suruh ia katakan padaku mengapa ia menolak pemberianku, teriak si pengembala. Iya, aku mengakui mencuri kuda, tapi aku tuli. Jadi aku tidak tahu siapa di antara kalian yang memiliki kuda ini, teriak si penunggang kuda. Di tengah-tengah keributan yang terjadi, melintaslah Abu Nawas di hadapan mereka. Kala itu Abu Nawas sedang mengalami sakit gigi. Jangankan bisa bicara, untuk menggerakkan mulutnya saja sakitnya bukan main. Ketika mereka melihat kehadiran Abu Nawas, mereka mengira Abu Nawas adalah seorang sufi yang alim dan sakti. Karena dari penampilannya menggunakan jubah, layaknya ulama sufi terpandang. Si pemotong rumput lalu menarik jubah Abu Nawas. Ia berkata dengan berteriak kepada Abu Nawas untuk meminta keadilan. Tuan Sufi, tolonglah saya, mereka menuduhku melukai dombanya, pintanya. Tak mau kalah, si gembala juga berkata kepada Abu Nawas dengan nada teriak. Wahai Tuan Sufi, aku hanya ingin memberikan domba. Tapi dia malah memarahiku, ujarnya. Bahkan si pencuri kuda juga ikut berkata, Tuan Sufi, saya akui, saya bersalah. Saya sudah mengaku mencuri, tapi aku tuli. Saya tidak bisa mendengar perkataan mereka. Jadi saya tidak tahu siapa sebenarnya pemilik kuda ini, kata penunggang kuda. Mendengar pengaduan mereka dengan nada teriak, membuat sakit gigi Abu Nawas bertambah tidak karuan. Ia hanya bisa menatap tajam penuh amarah ke arah mereka. Bahkan mata hitam Abu Nawas menusuk tajam ke mata mereka bertiga secara bergantian. Melihat gelagat seperti itu, mereka mengira Abu Nawas sedang berusaha keras mencari petunjuk atas kebenaran dari situasi ini. Mereka bertiga pun mulai takut dengan sorot mata tajam Abu Nawas. Mereka takut kalau Abu Nawas menyihir mereka, atau setidaknya Abu Nawas mengendalikan kemauan mereka. Melihat sikap Abu Nawas yang menakutkan itu, si pencuri langsung melompat ke punggung kudanya dan segera memacu lari kudanya kencang-kencang. Begitu pula dengan si pengembala, ia segera giring gembala untuk menjauh dari Abu Nawas. Sementara si pemotong rumput yang sedari tadi gemetar, ia segera mengemasi hasil sabitan rumputnya ke dalam kantong dan mengangkatnya di bahu, lalu berlari menjauhi Abu Nawas. Setelah ketiga orang tersebut berlari karena ketakutan, Abu Nawas lalu melanjutkan perjalanannya. Ia pun berpikir dalam hati, kadang-kadang kata-kata tak berfungsi apa-apa dan tidak terlalu berguna. Mungkin lebih baik orang tidak perlu banyak bicara. Abu Nawas memberi upah untuk pencuri barang belanjaannya. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sebab semalam ia mendapati barang-barang kebutuhan di rumahnya sudah habis. Terlihat Abu Nawas sangat sibuk memilih bahan-bahan kebutuhan di pasar. Barang belanjaan yang sudah dibayar satu persatu ia masukkan ke dalam keranjang. Dan tak terasa keranjang miliknya sudah penuh. Barang belanjaan pun terlalu banyak. Abu Nawas tidak kuat mengangkat keranjang miliknya yang sudah penuh. Lalu ia berinisiatif meminta bantuan seorang kuli panggul untuk membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas mencari kuli panggul hingga pandangannya tertuju pada seorang lelaki yang berbadan kekar dan tegap. Dia berpikir pastilah orang tersebut kuat untuk membawakan belanjaannya yang berat hingga sampai di depan rumahnya. Hei kamu, kemari, tolong bawakan belanjaan saya, nanti kamu saya beri upah, ucap Abu Nawas. Baik tuan, balas orang tersebut. Abu Nawas lalu pulang bersama kuli panggul yang membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas berjalan di depan kuli panggul, sekalian menunjukkan arah menuju tempat tinggalnya.
Abu Nawas terlalu asik berjalan dengan santai sampai ia tidak menyadari kalau si kuli panggul sudah tidak berjalan di belakangnya. Kuli panggul tersebut kabur membawa barang belanjaan milik Abu Nawas. Seminggu pun berlalu. Abu Nawas mencoba mengikhlaskan dan melupakan kejadian itu. Hari ini ia kembali ke pasar untuk kembali belanja kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang asik memilih-milih barang, tiba-tiba salah satu kawannya menghampiri. "Hei Abu Nawas, tadi aku melihat orang yang mencuri belanjaanmu tempo hari," kata teman Abu Nawas. "Mana orangnya?" tanya Abu Nawas. "Itu dia, ayo kita tangkap dan minta ganti rugi," ajak kawannya. Namun yang dilakukan Abu Nawas membuat kawannya heran. Ia justru lari dan bersembunyi di suatu warung untuk menghindari kuli panggul yang membawa lari belanjaannya tersebut. "Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Kenapa malah sembunyi?" tanya temannya heran. "Begini kawan, kuli panggul itu sudah membawakan belanjaanku selama seminggu, sedangkan aku belum memberinya upah. Aku takut dia akan menagih upahnya. Pasti tujuannya ke pasar mencariku, makanya aku bersembunyi," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, kawannya itu meninggalkan dan berkata, "Kamu memang aneh Abu Nawas." Cara Abu Nawas menurunkan hujan. Kisahnya bermula ketika Abu Nawas melakukan kesalahan yang membuat Baginda Raja sangat marah. Baginda Raja memerintahkan pasukan istana untuk secepatnya menangkap Abu Nawas. Sementara sosok humoris itu yang sedang berada di rumah memberitahukan kepada istrinya, "Wahai istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halaman untuk beberapa waktu," ucap Abu Nawas. "Ada masalah apa lagi wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat ketakutan?" tanya sang istri yang sangat khawatir. "Aku telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Aku yakin tidak lama lagi pasukan istana datang kemari untuk menangkapku," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengemas bajunya ke dalam tas dan segera pergi meninggalkan rumah. Ternyata dugaan dia benar. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana datang menggeledah rumah Abu Nawas. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab istri Abu Nawas. Para prajurit pun langsung balik ke istana menghadap Baginda Raja. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas sudah tidak ada di rumahnya," kata istrinya. "Dia sudah meninggalkan kampung ini," jawab salah satu prajurit. "Kurang ajar, dia coba menghindari hukuman," pikir Baginda Raja. Sementara Abu Nawas mulai mengembara dan berpindah-pindah tempat dari kampung satu ke kampung yang lainnya. Suatu ketika dalam pengembaraannya, Abu Nawas melintasi sebuah dusun yang sedang dilanda musim kemarau. Abu Nawas yang mengenakan jubah dan sorban layaknya ulama besar sempat membuat perhatian warga. Mereka mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim seorang waliullah untuk menolong dusunnya yang sedang mengalami musim kemarau. Para warga pun segera mengerumuni Abu Nawas. "Assalamualaikum Syekh. Sudilah kiranya Tuan Syekh mampir sebentar di rumah kami," pinta kepala dusun. Abu Nawas pun sudah menolaknya. Namun karena para warga memaksa, ia pun mau tidak mau menerima ajakan mereka ke rumah kepala dusun. Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan dan diperlakukan istimewa layaknya raja. "Apa yang membuat kalian memperlakukanku sedemikian istimewa, padahal kalian tidak mengenalku?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Syekh, dari penampilan Tuan, kami yakin kalau Tuan adalah ulama besar yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu desa kami,"
jawab kepala dusun. "Memangnya apa yang menimpa desa kalian?" tanya Abu Nawas lagi. "Sudah berbulan-bulan desa kami mengalami musim kemarau. Tanaman-tanaman mati. Air persediaan kami tinggal beberapa ember. Doakanlah desa kami, wahai Tuan Syekh, agar desa kami diturunkan hujan," jelas kepala dusun. Abu Nawas terdiam mendengar keluhan mereka. Ia juga berbulan-bulan tidak mandi dan bajunya sudah lama tidak dicuci. Padahal tujuannya ke sini untuk menumpang mandi. Beberapa lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. "Baiklah, aku akan memanjatkan doa kepada Allah supaya desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada syaratnya," ujar Abu Nawas. "Apa itu syaratnya, Tuan Syekh?" "Kami bersedia melakukannya," balas kepala dusun. "Syaratnya adalah kumpulkan semua air persediaan kalian dan ditaruh di tengah lapangan," perintah Abu Nawas. Para warga pun membawa air terakhir yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanya 2 ember. Kemudian air tersebut ditaruh di tengah lapangan. Abu Nawas melepas bajunya dan mencucinya dengan air di ember pertama. Sedangkan air di ember kedua dia gunakan untuk mandi. Melihat hal itu, para warga pun menjadi terkejut. "Wahai Tuan Syekh, itu air terakhir persediaan kami yang rencananya untuk minum anak-anak kami," ucap salah satu warga. Perbuatan Abu Nawas ini tentunya mengundang reaksi kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujat. Namun di tengah kegaduhan itu, Abu Nawas dengan tenang mengangkat bajunya yang dicuci, lalu menjemurnya, dan perkataan para warga tidak dihiraukannya. Para warga bertambah emosi sehingga hendak memukulinya. Tapi niat mereka langsung terhenti karena tiba-tiba terdengar suara guntur yang disusul hujan lebat. Penduduk pun lupa dengan marahnya. Bahkan sebaliknya, mereka berebutan mencium tangan Abu Nawas dan mulai berteriak kegirangan menyambut datangnya hujan yang sudah lama ditunggu. Saat itu sang kepala dusun menghampiri Abu Nawas. "Tuan Syekh, sebenarnya doa apa yang Tuan panjatkan sehingga langit berkenan menurunkan hujan?" tanya kepala dusun. Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Begini, doaku biasa saja, tapi jubahku ini tinggal satu dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bila aku menjemurnya, pasti hujan akan turun deras. Mungkin karena langit tidak tahan dengan bau jubahku ini," celetuk Abu Nawas cengengesan. Mendengar hal itu, sontak para warga langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sejak saat itu Abu Nawas mulai menetap di sana sembari menunggu kemarahan Baginda Raja reda. Jangan pernah menitipkan uang dengan Abu Nawas jika tidak mau rugi. Dikisahkan, ada seorang tuan tanah tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga di desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melakukan profesinya itu. Setelah perenungan yang dalam, ide cemerlang Abu Nawas muncul. Keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asyik tongkrongan di warung. Dia bercerita, "Semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang tidak bisa aku tolak." "Apa isi wangsit itu, wahai Abu Nawas?" timpal salah satu kawan Abu Nawas. "Wangsit itu, apapun yang dititipkan padaku akan beranak," sahut Abu Nawas. "Maksudnya apa, wahai Abu Nawas?" tanya kawan-kawannya.
Ketika kalian menitipkan benda seperti ayam kepadaku, maka dalam beberapa hari akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian. Beberapa hari kemudian uang itu akan beranak dan bertambah, kata Abu Nawas. Sebagian kawan percaya, sebagian kawan lainnya tidak percaya. Mereka berpikir ini akal bulus Abu Nawas agar bisa meminjam uang. Aku akan menitipkan 1 ekor kambing padamu nanti sore, kata salah satu kawan. Aku akan menitipkan 2 dinar uang kepadamu, timpal kawan yang lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari kambing 1 ekor dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai pada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai rentenir. Suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, "Wahai Abu Nawas, adakah keperluan yang kamu butuhkan kepadaku? Katakan saja, nanti aku bantu, jangan sungkan-sungkan." "Maaf tuan tanah, sepertinya saat ini saya tidak sedang membutuhkan apa-apa," kata Abu Nawas. "Baiklah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datanglah kepadaku, jangan sungkan-sungkan," timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah. Kemudian berlalu meninggalkan Abu Nawas. Suatu sore, Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. "Kenapa jadi 5 butir, wahai Abu Nawas?" tanya tuan tanah pura-pura tidak tahu seraya tersenyum. "Apakah tuan tidak tahu? Apapun yang dititipkan atau dipinjamkan kepadaku akan beranak dan bertambah banyak," kata Abu Nawas. Tuan tanah tersenyum. Kemudian menawarkan pinjaman kepada Abu Nawas, tapi Abu Nawas menolak dengan dalih sedang tidak butuh. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke rumah tuan tanah. Abu Nawas hendak meminjam uang 1000 dinar. Jumlah itu terbilang sangat banyak. Dengan uang itu, tuan tanah bisa menggaji semua karyawan-karyawannya. Tuan tanah langsung membuka berangkas uangnya, lalu menyerahkan sejumlah uang yang dibutuhkan Abu Nawas. "Ini uangnya, wahai saudaraku," kata tuan tanah. Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Pada sisi lain, tuan tanah sedang berkhayal uangnya akan kembali berlipat-lipat di kemudian hari. Hari berganti hari. Tuan tanah tidak sabar menunggu Abu Nawas mengembalikan uangnya dengan jumlah yang berlipat ganda. Tidak terasa 5 hari berlalu. Abu Nawas tidak kunjung datang. 1 bulan kemudian Abu Nawas juga tidak mengembalikan uang milik tuan tanah. "Wahai Abu Nawas, sudah 1 bulan saya menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku," kata tuan tanah. "Oh iya tuan, sebenarnya saya akan ke rumah tuan, namun saya sangat sibuk. Berhubung tuan sudah ada di rumah saya, sekalian ada yang ingin saya bicarakan," kata Abu Nawas beralasan. "Tidak apa-apa saudaraku, silakan, apa yang ingin kau bicarakan?" timpal tuan tanah. "Sebenarnya uang yang tuan pinjamkan kepadaku boro-boro beranak. 3 hari kemudian malah mati tidak tersisa," terang Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya tuan tanah sambil emosi. "Kamu mau mempermainkanku ya?" sambung tuan tanah. "Tidak tuan, tapi itulah kenyataannya," kata Abu Nawas.
Tidak terima dengan itu, tuan tanah melaporkan Abu Nawas kepada pengadilan. Ia menuntut Abu Nawas agar dihukum karena telah menghilangkan uang dengan jumlah yang sangat besar. Saat keduanya dihadapkan pada hakim, tuan tanah berkata, "Wahai hakim yang mulia, Abu Nawas telah menipuku. Katanya uang yang dipinjamkan kepadanya akan beranak. Tapi kenyataannya dia tidak sepeser pun mengembalikan kepadaku. Saya minta Abu Nawas dihukum," katanya. Hakim kemudian bertanya kepada Abu Nawas, "Apakah benar seperti itu, wahai Abu Nawas?" tanya hakim. "Wahai hakim yang mulia, saya tidak menipu dia sama sekali," kata Abu Nawas. "Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya?" tanya hakim. "Dari awal sudah aku katakan kepadanya, wahai hakim, apapun yang dititipkan kepadaku akan beranak. Dan kebetulan uang yang ia titipkan kepadaku bukannya beranak tapi malah mati. Aku tidak mungkin mengembalikannya karena telah mati. Bukankah sesuatu yang beranak pasti bisa mati?" kata Abu Nawas menjelaskan. Sang hakim manggut-manggut dan membenarkan perkataan Abu Nawas. "Memang segala sesuatu yang beranak cepat atau lambat akan mati," kata hakim. Dengan ini, Abu Nawas dibebaskan dari segala tuntutan dan tidak berkewajiban mengembalikan uang tanah. Abu Nawas sayembara bawa air laut tawar. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampingi. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram, tapi tidak berani mengadukannya ke Baginda Raja. Sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasehat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan penasehat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang duduk di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana, gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari, saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasehat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa keahliannya?
cuma melucu, tutur Abu Jahal. Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur, ujar Baginda Raja. Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya? Tanya Abu Jahal. Bukan seperti itu, kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana, jawab Baginda Raja. Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia. Apalagi mengenai kenegaraan, hamba juga ahli berperang. Tubuh hamba kekar dan perkasa. Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana, ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Hei Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak menjadi penasehat istana, jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir, Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan? Tanya Abu Nawas. Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan 1 gentong air laut, tapi yang rasanya tawar, perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. Sekarang pulanglah kalian berdua dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar, kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja. Sudah Paduka yang mulia, jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak. Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya. Ini Paduka, air laut permintaan Paduka, ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar. Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja. Benar sekali Paduka, hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang, jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut rasa tawar, ucap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut, balas Abu Nawas. Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasehat istana, tutur Baginda Raja. Mendengar itu Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut.
Ternyata sangat mudah mengelabuhi Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Hai Abu Jahal, di mana kamu menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang. Aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemetaran. "Anu Paduka yang mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur," kata Abu Jahal ketakutan. "Kamu lancang Abu Jahal, kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya kamu bukan hanya gagal jadi penasehat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara," bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar," terang Abu Nawas. "Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasehat istana. Cerdik dan jujur," kata Baginda Raja tersenyum puas. Abu Nawas menginap di rumah pencuri. Kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri seakan tidak ada habisnya. Kali ini dia kembali mengerjai pencuri saat hendak beraksi di rumahnya. Suatu malam saat sedang tidur pulas, Abu Nawas dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian dia turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip. Melalui lubang kunci dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah rumahnya diambil tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai dengan aksinya, si pencuri memanggul karung besar berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Dia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah dengan membawa barang-barang curian, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, si pencuri terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, sebab barang curian yang dibawa sangatlah banyak. Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Dia segera masuk dan beristirahat. Saking capeknya, pencuri itu sampai lupa menutup pintunya kembali. Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dari mulai barang-barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, hingga mangkok. Si pencuri lalu meletakkan semua barang-barang tersebut sesuai tempatnya, seolah baru pindah rumah. Sementara Abu Nawas terus mengamati dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada orang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Kamu tidak tahu ya? Rumahku sekarang di sini," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu? Ini rumahku," balas si pencuri. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku, karena aku sudah pindah ke sini.
ujar Abu Nawas. Pindah? Pindah bagaimana maksudmu? Tanya si pencuri kebingungan. Coba lihat, semua barang di rumah ini, semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini adalah milikku, jelas Abu Nawas. Kalau kau mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku, dan aku akan memukulimu, ancam Abu Nawas. Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah, si pencuri membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya. Selama seminggu menetap di sana, Abu Nawas selalu menghabiskan roti yang akan dimakan si pencuri. Belum lagi susu dan madu yang disiapkan di dalam lemari dengan lahapnya Abu Nawas habiskan semua. Selama itu pula setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. Kalau begini bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku, pikir si pencuri merasa kesal. Esok harinya si pencuri menghampiri Abu Nawas. Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan? Tanya si pencuri. Sudah dibilangin, aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua, tegas Abu Nawas. Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali? Tanya si pencuri. Tentu saja, kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, jadi ini bukan rumahku lagi, balas Abu Nawas. Akhirnya dengan susah payah si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi berada di rumah si pencuri. Si pencuri pun tobat dan kini menjadi lebih tenang. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas. Kisah Jenderal Lumpuh menantang Abu Nawas. Salah satu jenderal perang yang disegani di zaman Khalifah adalah Idam Alimuddin Al-Tibrisi. Dia terkenal sebagai ahli siasat perang, jago negosiasi, kaya raya. Tapi sayangnya istri dan semua anaknya tewas terbunuh. Idam pensiun sebagai tentara karena menderita lumpuh akibat memimpin pertempuran melawan tentara Bizantium. Namun naluri perangnya tak mati-mati. Karena itu, di tengah kelumpuhan dan kesendiriannya di hari tua, Idam sering menantang-nantang orang adu kekuatan. Bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan pikiran. Tampaknya dia ingin tetap dikenang sebagai tokoh paling cerdik dan pintar di Baghdad. Untuk itu, dia tak segan-segan menjanjikan banyak hadiah kepada orang yang diundang ke rumahnya. Asalkan orang itu mampu menjawab 3 teka-teki yang diajukan. Sampai hari ini, sudah 100 orang dia tantang. Tak satu pun mampu menjawab teka-tekinya dengan tuntas. Cara Idam bertanya memang unik. Jika orang mampu menjawab pertanyaan pertama, Idam menjanjikan 10.000 dirham emas. Idam menjanjikan 40.000 dirham tambahan jika dia mampu menjawab pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan ketiga, dia menjanjikan 50.000 dirham emas. Jadi total semuanya 100.000 dirham emas. Jumlah yang cukup banyak untuk seorang lelaki bisa kawin lagi. Hanya saja, ini keunikan permainan Idam. Jika orang itu sudah bisa menjawab pertanyaan pertama, lalu gagal menjawab pertanyaan kedua, hadiah pertama pun hangus. Jika dia bisa menjawab pertanyaan pertama dan kedua, tapi gagal menjawab pertanyaan ketiga, semua hadiah gugur. Inilah yang membuat semua orang sakit hati saat gagal menjawab teka-teki Jenderal Idam. Seolah-olah mereka benar-benar telah kehilangan 10.000 dirham emas atau 50.000 dirham emas, padahal mereka belum mengeluarkan 1 dirham pun dalam permainan itu. Aku marah sama Jenderal Lumpuh itu. 2 pertanyaan sudah aku jawab, tinggal pertanyaan ketiga aku salah. Hilanglah duit 50.000 dirham aku. Dia tanya, apa nama malaikat yang menyiksa manusia di neraka?
Aku jawab, malaikat Malik, tapi salah. Kata Sulaiman, guru di sebuah madrasah di Kanakin kepada kawannya. Kawannya kaget. Loh, bukankah jawaban kamu benar? Ah, kamu juga salah. Aku kira kamu pintar. Malik itu cuma jaga neraka. Malaikat yang menyiksa orang di neraka namanya Zabania. Kata Sulaiman dengan nada sewot, menduga kawannya pintar. Karena gagal memenuhi tantangan idam, orang-orang yang kalah itu kemudian mengusulkan nama Abu Nawas. Jenderal idam senang, dia merasa tertantang. Esoknya Abu Nawas dipanggil ke rumah idam dan dijamu makanan enak. Sang jenderal tahu reputasi pujangga Baghdad itu, makanya dia tak main-main. Usai mereka makan siang, Jenderal idam mengutarakan maksudnya dan Abu Nawas menyanggupi. Aku naikkan hadiahku jadi 200.000 dirham khusus buat kamu. Tapi dengan syarat, jika kamu tak dapat menjawab 3 pertanyaanku, kamu harus berpidato di depan umum mengakui bahwa akulah pujangga paling pintar di Baghdad. Keesokan harinya, ketika Abu Nawas datang ke rumah idam, sang jenderal menutup mata Abu Nawas, lalu minta digendong. Dengan mata tertutup dan menggendong jenderal lumpuh, Abu Nawas berjalan menuruti perintah idam. Demi 200.000 dirham emas dan reputasi sebagai pujangga cerdik, Abu Nawas menuruti saja tantangan gila itu. Setelah Abu Nawas berjalan 5 km, idam menyuruh Abu Nawas berhenti lalu bertanya, Abu Nawas, tahukah kamu pemandangan apa di depan kita? Jika kamu tahu, hadiah 20.000 dirham emas silahkan kamu ambil. Ini gila, pikir Abu Nawas. Mana dia tahu pemandangan di depannya? Bukankah matanya tertutup? Tapi dengan yakin dia menjawab pendek. Di depan kita ada peternakan onta, Tuan Jenderal. Sang jenderal kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawab dengan benar? Di depan mereka memang ada peternakan onta, tapi itu milik sang jenderal sendiri. Tidak semua orang diizinkan masuk. Mereka lalu melanjutkan perjalanan lagi. Sang jenderal tetap digendong. 1 jam kemudian, idam kembali meminta Abu Nawas berhenti lalu bertanya lagi. Abu Nawas, jika kamu bisa menjelaskan pemandangan di depan kita, 80.000 dirham emas silahkan ambil. Total jadi 100.000 dirham. Abu Nawas diam sejenak. Tapi lagi-lagi dengan nada meyakinkan dia menjawab, Tuan Jenderal, di depan kita ada sungai kecil. Di kiri kanan sungai itu banyak pohon tin dan pohon zaitun. Juga ada beberapa pohon kurma. Ini kebun yang sangat indah. Sang jenderal lagi-lagi kaget. Bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menjawab dengan benar? Dia pasti tukang sihir, pikirnya. Di depan mereka memang ada perkebunan, tapi itu milik Baginda Raja. Hanya para jenderal dan tamu kerajaan yang bisa masuk ke sini. Jikapun Abu Nawas pernah datang ke sini, dia pasti tak bisa menduga karena perjalanan ke kebun ini berliku-liku dan menyesatkan seseorang yang matanya tertutup. Idam mulai khawatir 200.000 dirham emas miliknya bakal raib dan Abu Nawas makin terkenal. Akhirnya dia memerintahkan Abu Nawas berjalan lagi. Setelah Abu Nawas berjalan 4 jam melewati padang pasir yang sunyi dan terik, sekali lagi idam memerintahkan untuk berhenti. Dia memerintahkan Abu Nawas tak bersuara dan maju beberapa langkah pelan-pelan. Setelah agak lama Abu Nawas berdiri dan jenderal idam lama tak bersuara, akhirnya dengan berbisik sang jenderal bertanya, sambil menjanjikan tambahan 100.000 dirham emas jika jawaban Abu Nawas benar. Silahkan jawab, ada apa di depan saya? Abu Nawas tak langsung menjawab. Ia berkonsentrasi penuh. Kemudian pelan-pelan dia menjawab, Tuan Jenderal, di depan kita ada oase di tengah padang pasir. Di situ ada beberapa perempuan, semuanya bugil sedang mandi. Ada juga yang tampak bercanda dan menari-nari. Biar! Jenderal idam seperti disambar petir. Abu Nawas lagi-lagi benar. Ini gila, pikir sang jenderal.
Akhirnya, setelah Abu Nawas juga menikmati pemandangan indah di depannya, kedua lelaki ini kembali ke Baghdad. Sesuai janji, esoknya Idam mengumpulkan banyak orang di depan istana khalifah untuk menyerahkan 200.000 dirham emas kepada Abu Nawas. Sebelum menyerahkan hadiah yang disaksikan khalifah, Idam berpidato di depan publik menceritakan pengalaman mereka berdua. Dan terakhir dia bertanya, "Abu Nawas, bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan pertama?" "Tuan Jenderal, pertanyaannya gampang. Waktu Tuan minta saya berhenti berjalan dan bertanya pada saya, kaki saya ketika itu persis menginjak tai onta. Makanya saya tahu itu pasti peternakan onta." Baginda Raja pun tersenyum. Sang jenderal menggelengkan kepala. "Lalu, bagaimana pertanyaan kedua? Kamu bisa menjawab dengan benar juga." "Itu juga mudah, Tuan. Mata saya tertutup, tapi telinga saya mendengar suara air mengalir dan burung hasyun berkicau. Burung hasyun hanya makan biji-bijian, terutama buah tin dan zaitun. Pohon tin hanya tumbuh di pinggir sungai, makanya saya tahu itu pasti perkebunan tin dan zaitun." Baginda Raja lagi-lagi tersenyum. Sang jenderal makin terperangah. "Sekarang, bagaimana kamu bisa benar menjawab pertanyaan ketiga?" Abu Nawas terdiam sejenak, lalu menjawab, "Itu lebih mudah lagi, Tuan. Saat itu, tiba-tiba saja saya merasa seperti ada ular bergerak-gerak di punggung saya, endut-endutan," kata Abu Nawas menahan senyum. Hahaha, kali ini Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Memang tantangan itu terasa berat, tetapi berat bukan berarti tidak mungkin.